Oke, halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu konsep paling dasar tapi super penting di kimia. Gimana caranya ngitung volume gas. Ini skill yang kepake banget dan tenang aja, kita bakal kuasai ini bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin, kalau kalian punya 1 mol gas, mau itu oksigen, nitrogen, atau karbon dioksida, sebenarnya butuh ruang segede apa sih dia? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat dari semua pembahasan kita hari ini. Buat ngejawab itu, kita bakal ngebangun semacam perlengkapan atau toolkit. Kita mulai dari alat yang paling simple dan spesifik dulu, terus nanti kita lanjut ke alat yang lebih canggih yang bisa dipakai di situasi apapun. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas dua kondisi yang paling umum, kondisi standar atau STP sama kondisi ruangan atau RTP. Habis itu, kita naik level ke hukum gas universal yang super fleksibel. Terakhir, kita bakal lihat cara cerdas buat ngebandingin volume gas langsung dari reaksi kimianya. Oke, kita mulai dari alat pertama kita. Anggap aja ini tuh kayak kunci pas yang ukurannya udah pas, ya. Sempurna buat satu jenis pekerjaan yang spesifik banget, tapi sering kita temui. Kondisi spesifik ini namanya STP, singkatan dari suhu dan tekanan standar. Ini tuh patokan universal di dunia kimia, suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Kenapa sih harus ada patokan? Ya, biar para ilmuwan di seluruh dunia punya acuan yang sama waktu ngebandingin hasil eksperimen mereka. Jadi nggak beda-beda. Nah, ini dia angka ajaibnya. Di kondisi STP, 1 mol gas apapun itu pasti dan selalu menempati volume sebesar 22,4 liter. Angka ini alat pertama kita yang paling penting. Wajib banget diingat ya. Terus cara pakainya gimana? Gampang banget. Coba lihat contoh di slide. Kalau kita punya 1/2 mol gas CO2, kita tinggal kalikan aja sama angka ajaib tadi, 22,4. Dan hasilnya, yap, 11,2 liter. Simple banget kan? Alat ini bekerja sempurna khusus buat kondisi STP. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita tambah alat kedua ke perlengkapan kita. Yang ini buat kondisi umum lainnya, yang sedikit beda dari sebelumnya. Nah, ini namanya RTP, atau suhu dan tekanan ruangan. Perhatiin deh bedanya. Suhunya lebih hangat, 25 derajat Celcius, tapi tekanannya tetap sama, 1 atmosfer. Logikanya, karena lebih anget, partikel gasnya kan gerak lebih cepat tuh, jadi butuh ruang lebih banyak-banyak. Makanya, buat RTP kita punya angka ajaib baru, 24,4 liter per mol, sedikit lebih besar dari yang tadi. Dan polanya sama persis. Buat 1/2 mol CO2 yang sama, tapi sekarang di kondisi RTP, kita kalikan dengan 24,4, hasilnya jadi 12,2 liter. Gampang kan? 2 alat, 2 kondisi standar. Beres! Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Gimana kalau suhu di lab kamu ternyata 27 derajat? Atau tekanannya 2 atmosfer? Wah, kunci pas kita yang ukurannya tetap tadi jadi nggak bisa dipakai. Kita butuh sesuatu yang lebih fleksibel. Dan ini dia, alat pemungkas kita, hukum gas ideal. Anggap aja ini kunci pas yang bisa diatur-atur ukurannya, yang bisa kita pakai buat suhu atau tekanan berapapun. Ini alat paling kuat di dalam perlengkapan kita. Ini dia persamaan yang super powerful, PV sama dengan nRT. Ini tuh kunci utama buat hampir semua perhitungan volume gas. Kerennya, persamaan ini bisa menghubungkan tekanan, volume, mol, dan suhu jadi satu kesatuan yang rapih. Yuk kita bedah bentar. P itu buat tekanan. V itu volume yang mau kita cari, N itu jumlah mol gasnya, T itu suhu, tapi ingat ya, ini wajib dalam Kelvin. Dan R itu konstanta gas ideal, semacam angka ajaib yang ngehubungin semuanya. Jadi, gimana cara pakainya? Ada 3 langkah gampang yang selalu sama. Pertama, dan ini penting banget, selalu ubah suhunya ke Kelvin. Kedua, kita otak-atik sedikit rumusnya buat nyari V. Ketiga, tinggal masukin semua angkanya, terus hitung deh. Yuk kita coba bareng-bareng. Misal kita punya 0,2 mol gas nitrogen di suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Langkah 1, suhunya kita jadiin 300 Kelvin. Terus kita masukin semua angkanya ke rumus yang udah kita atur ulang tadi. Nah, seperti yang kalian lihat di perhitungan, dapat deh jawaban akhirnya. 2,46 liter, kunci pas serbaguna kita ini benar-benar ampuh. Oke, sekarang kita udah jago ngitung volume. Kita bisa pakai ilmu ini buat sesuatu yang lebih keren lagi, yaitu ngebandingin volume gas yang beda-beda langsung di dalam sebuah reaksi kimia.
Semua ini bisa terjadi berkat prinsip keren yang namanya hukum Avogadro. Gampangnya gini, hukum ini bilang kalau suhu dan tekanannya sama, volume gas itu cuma tergantung sama jumlah molnya. Makin banyak mol, ya makin gede volumenya. Sesimpel itu. Implikasinya ini keren banget loh. Artinya, kita bisa pakai koefisien, angka gede di depan senyawa dalam reaksi kimia itu, sebagai perbandingan volume secara langsung. Ini tuh kayak shortcut yang berguna banget di stoikiometri. Coba deh, kita lihat reaksi pembentukan air. Lihat koefisiennya, perbandingan antara hidrogen, H2, dan oksigen, O2, itu 2:1. Artinya, kalau kita punya 10 liter gas hidrogen, kita cuma butuh setengahnya, alias 5 liter gas oksigen supaya reaksinya berjalan sempurna. Logika yang sama bisa kita lanjutin. Perbandingan antara hidrogen, H2, sama uap air H2O itu 2:2, atau ya 1:1. Jadi, kalau kita mulai dari 10 liter hidrogen, kita juga bakal menghasilkan 10 liter uap air. Praktis banget kan? Jadi, intinya apa? Toolkit kalian sekarang udah lengkap banget. Kalian punya kunci pas tetap buat kondisi STP dan RTP. Punya kunci pas serbaguna, yaitu hukum gas ideal, buat kondisi apa aja. Plus, sekarang kalian ngerti soal rasio volume buat prediksi reaksi. Kalian udah siap banget buat ngadepin soal volume gas apapun. Semua aturan yang kita bahas ini kan berlaku buat gas ideal. Nah, ini jadi mikir ya, kira-kira di kondisi se-ekstrim apa, misalnya tekanan yang tinggi banget atau suhu yang super dingin, gas-gas di dunia nyata ini perilakunya mulai melenceng dari aturan ideal ini. Sesuatu buat kita renungkan bareng.